Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Inengah Widiantara dengan NIM 151420013. Saya dari kelas 3A PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sampai saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perkembangan kurikulum SD yang saya sebut nama beliau, Ibu Nur Fadliah SPD MPD. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Sebelum kita beranjak ke pembahasan utama, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi pada intinya, kurikulum itu sendiri sangat penting dalam mutu pembelajaran bagi seorang siswa, terutama bagi seorang guru dalam melakukan pembelajaran baik secara luring maupun daring. Di mana dengan kurikulum maka proses belajar mengajar akan lebih optimal. Selain itu, kurikulum juga sangat penting bagi seorang guru, di mana sebagai pedoman pembelajaran kepada siswa yang memberikan patokan yang jelas tentang proses belajar mengajar, pengajaran juga materi yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian, kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi, yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat pada nantinya. Baik, kita langsung saja masuk pada perkembangan dan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum yang ada di Indonesia terbagi atas 3 periode, yaitu yang pertama kurikulum masa Orde Lama, kemudian kurikulum masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah kurikulum di masa reformasi. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas satu persatu bagaimana perkembangan kurikulum dari masa ke masa dan bagaimana perubahan yang terjadi pada kurikulum tersebut. Baik, kita akan membahas perkembangan dan perubahan kurikulum yang ada pada masa Orde Lama. Nah, kurikulum yang ada pada masa Orde Lama terbagi atas 3, yaitu yang pertama kurikulum 1947 atau rencana pembelajaran 1947. Kemudian yang kedua kurikulum 1952 atau rencana pembelajaran terurai 1952. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum 1964 atau rencana pendidikan 1964. Yang pertama adalah kurikulum 1947 atau rencana pembelajaran 1947. Dalam kurikulum ini terdapat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran, jam pelajaran, serta garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP. Rencana pembelajaran 1947 mengutamakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, perhatiannya fokus terhadap kesenian, pendidikan, dan jasmani. Kemudian yang kedua, kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Nah, setelah rencana pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami perubahan
perubahan penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol sekaligus ciri kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus mengutamakan isi pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1962, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum yang ada di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan atau Kurikulum 1964. Pokok-pokok pemikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini ialah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk mempelajari dan memberikan pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan dan jasmani. Kemudian ada yang menyebut Pancawardhana yang berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Baik, selanjutnya kita masuk pada kurikulum masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1988. Nah, kurikulum di masa Orde Baru terbagi atas kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1975, kurikulum 1984 atau yang disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu kurikulum di masa Orde Baru. Itu yang pertama, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi, materi pembelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Hanya dapat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengikatkan dengan satu permasalahan faktual di lapangan, titik beratnya pada materi apa saja yang diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kesadaran dan keterampilan serta membagikan fisik yang sehat dan kuat. Kemudian yang kedua, yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangnya lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau
manajemen, B. Objektif atau yang terkenal saat itu metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci sebagai prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini menyusung proses skill approach meski mengutamakan pendidikan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai objek belajar dari mengganti sesuatu atau mengelompokkan, mendiskusikan sehingga melaporkan. Model ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau yang disingkat sebagai SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak defisit atau reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA ini. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini adalah tempat gambar dan menyolok guru tak lagi mengajar model ceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini menerapkan atau merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan oleh beban belajar siswa dimulai terlalu erat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat atau kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kesetaraan Supermen 1999. Terjadi perubahan lebih pada menepal sejumlah materi pembelajaran saja. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangan dan perubahan kurikulum di masa reformasi. Nah, kurikulum di masa reformasi juga terbagi atas 3, yaitu kurikulum 2004 atau KBK atau biasa yang disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian kurikulum 2006 atau KTSP atau biasa disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum 2013. Baik, langsung saja kita membahas satu persatu kurikulum di masa reformasi. Yang pertama, kurikulum 2004 atau KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, sebagai pengganti kurikulum 1994 yaitu kurikulum 2004 yang disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, satu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Nah, KBK memiliki ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kemudian berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome dan berkeagamaan. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar juga bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yaitu memenuhi unsur edukatif, di mana penilaian menekankan pada suatu proses pembelajaran dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek mata pelajaran
yang pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek maupun pembelajaran pada setiap level. Nah, apakah yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini? Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kekompleksan. Kurikulum ini dinyatakan dengan hasil kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian, serta setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator, perumusan indikator. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang telah diharapkan. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya terbit Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dalam Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar keluasan. Akhirnya kurikulum 2006 pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terdapat atau terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran diimpun menjadikan sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di mana penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemuatan Dinas Pendidikan Daerah dan wilayah setempat. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah dijabarkan pada tahun 2004 atau kurikulum basis kompetensi. Kompetensi dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan yang untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Nah, kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu pada peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaian diminati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai satu kriteria keberhasilan. Nah, kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat pendidikan minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Tema utama dari kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan di Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut untuk profesional, merancang pembekalan dan pembelajaran secara efektif dan bermakna untuk mengordinir pembelajaran, memilih pendekatan, serta menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif serta menetapkan kriteria keberhasilan. Dari perkembangan kurikulum masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan kurikulum reformasi, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merupakan perencanaan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pendidikan. Menyusun dan merumuskan kurikulum bukan suatu perkara yang mudah. Terlebih lagi, kurikulum adalah suatu konsep yang menyesuaikan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat di mana kurikulum tersebut diterapkan. Nah, dalam perubahan yang terjadi pastinya
mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengimplementasikannya. Nah, dari masa ke masa, kurikulum di Indonesia berganti dan berkembang sekurang-kurangnya 10 kali dari awal kemerdekaan atau masa Orde Lama, kemudian masuk pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Kemudian kurikulum masa reformasi yang terbagi atas 3, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Setiap kurikulum tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan untuk pendidikan Indonesia serta untuk membentuk suatu generasi yang lebih baik dan untuk masa depan bangsa dan negara. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang perkembangan dan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang membuat kita tersinggung. Mohon maaf. Untuk akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.